Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, di hari Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Saya percaya ada sukacita yang senantiasa kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Karena itu sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukurlah kami di hari baru, hari pemberian-Mu, ketika kami boleh dibangunkan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau memulaikan hari ini dengan belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga kami bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan firman, tapi kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini senantiasa memotivasi kami untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam hari-hari kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 50, dibaca ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Allah memelihara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, rancangan Allah tidak pernah gagal. Rancangannya bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang akan dinikmati oleh setiap orang percaya. Karya Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia sering tidak terselami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Seakan-akan tidak ada harapan, kegagalan, pergumulan, dan pencobaan datang silih berganti. Tetapi ketika semuanya itu berlalu, barulah kita memahami, ternyata inilah maksud Tuhan Allah dalam hidup kita. Tuhan Allah membawa kita semakin dewasa dan kuat menjalani kehidupan ini dan mengantar kita kepada keberhasilan demi keberhasilan yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yusuf mengalami penderitaan. Ia disingkirkan oleh saudara-saudaranya dengan dijual sebagai budak di Mesir. Ketika ia bekerja sebagai budak, istri Potifar memfitnahnya. Yusuf kemudian masuk penjara, menjalani penghukuman fisik. Namun pada akhirnya menjadi orang kedua setelah raja di Mesir. Kisah hidupnya memberi pandangan bahwa segala rencana Tuhan Allah terus berjalan dan tidak pernah gagal. Ayat 20 ini dengan jelas mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf merencanakan yang jahat kepadanya, tetapi Tuhan Allah merencanakan yang baik. Maksud Tuhan Allah membawa Yusuf ke Mesir, walaupun melalui jalan sebagai budak, adalah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf tidak ada di Mesir, maka Yakub dan anak-anaknya tidak akan bertahan menghadapi bencana kelaparan dan mereka akan mati. Yusuf disiapkan Tuhan Allah pergi dahulu ke Mesir. Ia menjadi penguasa dan berhak memberi makan bagi keluarga besarnya. Bahkan mengatur tempat yang baik bagi sanak saudaranya beserta dengan hewan-hewan peliharaan mereka di tanah Goshen. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan Allah tetap hadir dalam kehidupan sampai saat ini. Memang terkadang kita merasa sakit,
merasa tak berdaya dengan beratnya pergumulan dan tantangan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan Allah mendengar dan menjawab setiap rintihan dan teriak kita minta tolong. Ia memelihara kehidupan kita. Ia mengirim orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Tuhan Allah memberi kekuatan untuk bekerja dan berkarya. Karena itu yakinlah senantiasa bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita di setiap saat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Allah akan senantiasa menyertai orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kiranya di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini dengan berbagai tantangan, pergumulan, rintangan kehidupan, mari senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan, menantikan janji keselamatan, janji pengharapan yang dikaruniakannya kepada setiap orang yang percaya. Tetap taat dan setia sambil melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita sekalian yang setia melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hari-hari kehidupan ini. Kami boleh berkarya bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tapi pun secara pribadi, di tempat kerja, di tempat usaha, dalam pelayanan, dalam suatu organisasi. Kami percaya Tuhan senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Meski ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, masalah kehidupan yang datang silih berganti. Ajarkanlah kami sebagai orang yang percaya untuk terus menaruh pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Biarlah kami tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu kami terus bermohon hikmat Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam setiap tugas kerja, aktivitas pelayanan, kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu kehidupan kami baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, kami hanya mau taruhkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kami senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia di tengah berbagai pergumulan kehidupan. Biarlah kami senantiasa menantikan Tuhan dengan taat dan setia seperti orang-orang yang berpengharapan. Tuhan berkati kami semua, jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, ketika kami akan memulaikan aktivitas tugas kerja pelayanan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Anak-anak kami, orang tua kami, suami, istri, saudara bersaudara kami, biarlah senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan, dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk memuliakan Tuhan. Diberkati perangkat pelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, para pendeta, penatua, diaken, komisi kerja, komisi bipra, kostor, pegawai. Biarlah dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini, kami senantiasa menyerahkannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak tantangan pelayanan, ada banyak pergumulan yang akan kami hadapi, tapi bersama dengan Tuhan, itu pasti indah, pasti ada damai sejahtera yang Engkau janjikan kepada kami, orang-orang yang percaya dan yang taat melakukan firman. Diberkatilah pimpinan gereja kami, pimpinan masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Di dalam mereka akan menjalani setiap program kerja di sepanjang hari ini. Kiranya semua dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkati anggota jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga.
Biarlah syukur yang boleh kami rasakan senantiasa dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun dalam masa-masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan pun yang akan memulihkan mereka, menjamah, memberi kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dalam setiap pemberian diri, waktu, tenaga, dan usaha, Tuhan juga memberkati mereka kemanapun pergi dan berada. Beri sehat, beri kuat, sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang senantiasa menyerahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bermohon, dan berserah. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.